Dana desa seharusnya untuk rakyat. Tapi bagaimana jika ratusan juta justru dipakai studi tiru ke Bali dan mobil dinas desa diduga disewakan demi mengetap bensin? Inilah polemik yang kini ramai dibicarakan warga desa Giripurwa. Nama kepala desa, Habi Rudianto, jadi sorotan. Apa yang sebenarnya terjadi? Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, pemerintah desa Giripurwa melakukan kegiatan studi tiru ke Bali dengan anggaran sekitar 500 juta rupiah dan diikuti kurang lebih 48 orang. Studi tiru tentu bukan hal yang salah. Namun yang menjadi pertanyaan warga adalah, apakah anggaran sebesar itu relevan dengan kondisi desa? Terlebih, saat desa disebut-sebut sedang menghadapi keterbatasan anggaran dan banyak kebutuhan mendesak di tingkat warga. Dana desa adalah amanah, uang publik yang seharusnya kembali ke publik. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menegaskan bahwa kepala desa wajib menjalankan pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Namun di desa Giripurwa, muncul sebuah polemik yang membuat warga mulai bertanya. Sebuah kegiatan bernama studi tiru dilaksanakan ke Bali. Anggaran yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 500 juta rupiah dengan jumlah peserta kurang lebih 48 orang. Studi tiru bukan pelanggaran. Namun, undang-undang tidak hanya bicara soal boleh atau tidak. Hukum bicara tentang manfaat, efisiensi, dan kepentingan desa. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara, PPU, Ishak Rahman, menyesalkan polemik penggunaan anggaran dana desa, ADD, pemerintah desa, Pemdes, Giripurwa, yang digunakan untuk kegiatan studi tiru ke Bali di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Ishak menilai, penggunaan ADD yang nilainya mencapai sekitar 515 juta rupiah tersebut sangat disayangkan. Terlebih, dalam kondisi saat ini, seluruh pemerintahan dituntut untuk melakukan efisiensi anggaran. Polemik tidak berhenti pada studi tiru. Warga juga mempertanyakan penggunaan mobil dinas desa. Muncul dugaan bahwa kendaraan dinas disewakan untuk kepentingan tertentu, termasuk untuk menyerap bahan bakar. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan, aset desa hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jika dimanfaatkan di luar itu, harus ada peraturan desa, harus masuk pendapatan asli desa, dan harus dilaporkan secara terbuka. Pertanyaan paling penting, apakah ini bisa dipidanakan? Jawabannya tidak otomatis. Suatu perbuatan baru bisa dipidana jika memenuhi unsur pidana, antara lain, adanya penyalahgunaan wewenang, adanya niat menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan adanya kerugian keuangan negara atau desa. Jika hanya pelanggaran administrasi, maka sanksinya bisa berupa teguran, pengembalian uang, atau sanksi jabatan. Pidana baru bisa masuk jika aparat penegak hukum menemukan bukti kuat penyalahgunaan dan kerugian negara. Menilai ada atau tidaknya pelanggaran pidana bukan tugas netizen. Itu kewenangan Inspektorat, aparat pengawas internal, dan aparat penegak hukum. Sementara warga dan media berhak bertanya, mengawasi, dan meminta klarifikasi. Dalam pengelolaan dana desa, yang paling penting bukan pembelaan, tapi keterbukaan. Jika semua sudah sesuai aturan, jelaskan ke publik. Jika ada kekeliruan, perbaiki secara bertanggung jawab. Karena dana desa adalah amanah, dan amanah selalu punya konsekuensi hukum.